bi'ulumi fidarain amin. Al-wadhifatu tsaniyah, wadhifah yang kedua daripada adabnya wadhaiful mursid al-muallim, yaitu para petugas-petugas petunjuk kebenaran yang mengajar, jadi seorang guru. Ini pentingnya kita ngaji. Orang mau belajar ilmu agama, datang untuk duduk mengaji, itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada 1000 menengok orang sakit, 1000 mengantarkan 1000 orang yang mengantarkan sampai di kuburannya. Padahal pahalanya itu sangat luar biasa. Ini pentingnya orang mau ngaji, mau duduk ngaji, Al-wadhifatu tsaniyah, wadhifah yang kedua sebagai seorang muallim, sebagai seorang pengajar, ayakta dia supaya dia mengikuti, supaya dia makmum dan mengikuti siapa muallim yang al-mursid bisahibis syar'i, dengan yang mempunyai syariat, yaitu Rasulullah salawatullah alaihi wasallamu, salawatullah semoga rahmat takzimnya Allah alaihi atas Nabi, wassalamu dan keselamatan, rupa-rupa keselamatan kepada Nabi. Falayat lubu, maka jangan mencari siapa muallim, siapa seorang guru, ala ifadatil ilmi, atas memberikan atau mengajarkan ilmunya, ajron pada ongkos atau fulus atau gaji. Ini sikap mentalnya seorang pengajar. Bedanya di pondok pesantren itu seperti ini ya. Pondok pesantren, ngaji di pondok pesantren, ngajarnya para ulama-ulama, para kiai-kiai yang ada di kampung-kampung. Untuk mengajarkan ilmu agama itu jangan termotivasi, jangan motivasinya hanya untuk mencari fulus, jangan mencari uang. Wala yaqsidu bihi jaza, dan jangan minta bertujuan dengan mengajarkan ilmu itu mendapatkan balasan. Kalau kamu mengajarkan ini, kamu nanti akan saya umrohkan pokoknya. Kalau kamu mengajar ini, kamu nanti akan saya kasih tanah segini. Jangan sekali-kali motivasinya hanya untuk duniawi, perkara yang sangat mulia dibandingkan dengan perkara yang sangat remeh duniawi. Wala syukron, dan jangan minta juga ada ucapan terima kasih. Nah, pokoknya jangan minta harapannya supaya orang berterima kasih setelah kamu mengajarkan ilmu agama. Sekalipun memang kita sebagai seorang murid sama guru diajari adab tata krama untuk senantiasa menghormati, senantiasa hormat, senantiasa mematuhi, senantiasa menyayangi, senantiasa menjaga ta'alluq rohaniah kita kepada guru. Tapi sebagai mental, sebagai seorang guru, jangan itu tujuannya. Jangan untuk mendapatkan gaji. Kalau tidak digaji, dia tidak mau ngajar ngaji. Ya. Beda kan? Kalau sekolah umum ada tidak yang seperti itu? Guru ngajar tapi tidak dikasih gaji, pokoknya lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, yang model di sekolahanmu. Ada yang mau kerja apa tidak kira-kira? Ada yang mau ngajar apa tidak? Bisa-bisa gurunya mogok semua. Betul apa betul? Beda kalau ngaji ilmu agama. Ini ajarannya para ulama-ulama kita seperti ini. Bal yu'allimu, sebaliknya mengajarkan siapa muallim, liwajilai, karena wajahnya Allah, karena mencari ridhonya Allah Ta'ala, wa talaban, dan karena mencari litaqarrub, untuk mencari kedekatan dirinya ilahi kepada Allah, wala yaro. Dan ini kata Imam Ghazali lagi dalam ayat, dan jangan melihat siapa muallim li nafsi, pada dirinya muallim, minnah alaihim, seperti pemberi anugerah kepada mereka, pada murid-muridnya. Jangan kamu punya anggapan bahwa kamu itu orang yang sangat berjasa kepada murid-murid kamu. Ini mentalnya sebagai seorang guru seperti itu. Walaupun memang seperti itu kenyataannya, tapi jangan merasa
bahwa kita sebagai seorang guru itu, saya ini pemberi anugerah atau yang memberikan sebab anugerah kepada, ikhlas gitu loh, ikhlas. Kayak ndak ono jasane sama sekali di mata mereka itu. Karena mencari Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat, dan walaupun ada, kata Rasulullah SAW, wa in kanat, dan walaupun ada apa al-minnatu apa kenikmatan anugerah itu lazimatun alaihim, itu tetap alaihim atas para muallim. Walaupun sesungguhnya hakikat anugerah itu memang sudah melekat kepada para guru-guru itu. Seorang guru yang dianugerahkan bisa ngajar kepada murid-muridnya, itu adalah suatu anugerah luar biasa. Kalau kemarin disebutkan yud'a aziman fi malakutis samawat, yang dipandang dengan sangat diagungkan di alam malakutnya para malaikat-malaikat. Itu bagi orang-orang yang mau mengajarkan ilmu. Bal yara, sebaliknya melihat siapa muallim, al-fadla, anugerah, kelebihan itu lahum bagi mereka para murid-murid. Jadi sikap mental tawaduknya itu, kalau kamu memandang, jangan merasa bahwa kamu itu yang berjasa, guru-guru itu yang berjasa. Tapi sebagai seorang ustadz kiai, mandanglah bahwasanya sesungguhnya yang mempunyai keutamaan itu para santri-santrinya. Santri-santri yang harus dihormati, santri-santri yang harus dimuliakan. Sebab kalau kiai bisa disebut kiai apa tidak? Kalau tidak ada santrinya. Bisa apa tidak? Bisa disebut ustadz apa tidak kalau tidak ada santrinya? Tidak ada. Ya, adanya karena disebut ustadz karena ada santri. Ini sikap tawaduk. Ini mengajarkan sikap tawaduk daripada para guru-gurunya. Para gurunya supaya tawaduk kepada santri, jangan merasa sombong, jangan merasa dirinya yang hebat sebagai seorang ustadz seperti itu. Ini Islam mengajarkan seperti ini. Ini Islam mengajarkan seperti ini. Lahum idhadzabu, karena membersihkan siapa para ustadz, qulubahum, hati-hatinya para santri. Ini istimewanya anak-anak santri semuanya, karena seorang guru itulah yang kemudian mengajari santri-santrinya mempunyai hati yang bersih, bisa takarrub kepada Allah, bisa ngaji, ya. Itu adalah karena pengajaran guru-gurunya. Li'an tataqarraba ilallah, agar supaya mendekat siapa para murid ilallahi pada Allah taala, Allah bizara'atil ulumi, dengan menanam berbagai macam ilmu, fiha di dalam ulum, fiha di dalam qulubahum, atau hatinya para murid-murid. Kalladzi, seperti orang yu'iruka, yang meminjamkan kepada kamu. Jadi seperti orang meminjamkan kepada kamu al-ardo, pada tanah, litazra'a, supaya menanam siapa kamu fihi di dalam ard, linafsika, untuk kamu, keuntungannya untuk kamu, wa zara'atan, pada tanaman, famanfa'utuka, maka utawi manfaatnya itu tanah, biha dengan famanfa'utuka, maka kemanfaatan kamu biha dengan tanah, tazidu, itu tentu lebih banyak, ala manfaati sahibil ardi, daripada manfaatnya pemilik tanah, ya. Jadi ada seorang guru itu seolah-olah begitu. Imam Ghazali, seperti seorang guru, kamu itu dipinjami tanah, suruh mengelola, untungnya untuk kamu. Tentu yang bisa mendapatkan untung, karena untungnya untuk orang yang guru tadi, atau diibaratkan seperti ini. Maka tentu kamu lebih banyak manfaatnya daripada pemilik tanah yang tidak minta bagian daripada tanah yang dipinjamkannya. Begitu juga santri. Santri itu ibarat kebun, ibarat sawah, yang diserahkan kepada ustadz-ustadz, yang diserahkan kepada kiai-kiai, suruh mengajarkan ilmu agama, ya, oleh orang-orang tua kalian, ya. Maka kemudian ini manfaatnya kalau kamu sebagai seorang murid belajar sungguh-sungguh, kamu mengajarkan nanti kepada orang lain, itu manfaatnya diberikan kepada guru-gurunya yang mengajarkannya. Maka pentingnya guru harus menanamkan tumbuh-tumbuhan, menanamkan pohon, menanamkan tanaman yang sungguh-sungguh, ya. Ustadznya, kiainya,
harus menanamkan yang sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, hasilnya nggak sungguh-sungguh. Ya, kadang menanam, kadang dirawat, kadang tidak. Ini menjadi masalah. Kalau kamu bertani tidak sungguh-sungguh, maka hasilnya tidak baik. Begitu juga kalau seorang pengajar mengajarkan ilmu itu yang sungguh-sungguh, muridnya sudah siap. Tapi juga dua hal. Keberhasilan dalam pendidikan itu ada 3 hal. Pertama ya, anak-anak semuanya, kita semua mendengar. Jadi keberhasilan suatu pendidikan itu ada 3 hal. Pertama, dukungan orang tua. Orang tua, dukungannya orang tua. Mondok nak, kamu belajar pondok. Terus kemudian yang kedua adalah kesungguhan daripada anak-anak itu sendiri. Kesungguhan daripada santri-santri itu. Yang ketiga, kesungguhan daripada ustadznya, para pengajarnya menanamkan ilmu kepada santri-santrinya. Kalau 3 hal ini bisa berjalan, maka akan jadi sukses. Kalau umpamanya gurunya sungguh-sungguh, jamaah subuhnya sungguh-sungguh, mengajarkan istiqomah, orang tuanya mendukung, tapi anaknya bulet terus, bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Ibaratnya kalau ada santri seperti itu ibaratnya mobil mogok. Mobil rusak, mesinnya dalam. Mesinnya sudah rusak semuanya. Orang tuanya dorong, guru-gurunya dorong. Tapi kira-kira apakah bisa umpamanya mogoknya disentani, harus dorong sampai di Bongo? Ada yang mau apa tidak kira-kira? Males, ditinggalkan saja, ya apa tidak? Masa ada mobil mogok, waduh mogok ini, gurunya, orang tuanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, Masya Allah anak saya bagaimana bisa sampai di Arso Pak Kiai, ini saya titipkan di Sentani, tapi anaknya rusak, mesinnya rusak semuanya. Masa ada seorang guru dan ustadz dorong mobil sampai ke Arso? Ya, kiamat apa kiamat? Kiamat, paling didorong berapa meter gitu saja, didorong harus jalan. Santri yang ingin berhasil harus ada, jadilah santri yang seperti mobil yang sehat, jangan seperti mobil yang rusak, yang mogok. Paham apa paham? Dikasih tahu, cukup kasih tahu sudah paham. Suruh belajar ini, suruh ngapalin ini, dijalankan. Tidak usah berulang-ulang. Paham tuh? Faman terus kemudian walau lal muta'allim, apa ini? Fakaifa tuqallidu minnah wa saubuka fit ta'lim aksar min sabil muta'allim indallahi ta'ala. Tidak usah kamu mencari seorang ustadz, seorang kiai hanya terpaku ingin mendapatkan penghormatan daripada jasa-jasamu yang mengajarkan kepada murid-murid kamu. Wa sawabuka fit ta'lim, sementara pahala kamu di dalam mengajarkan aksar, pahalanya kamu mengajarkan itu lebih banyak daripada pahalanya orang yang sedang belajar. Indallahi, di sisi Allah. Artinya pahala orang yang mau mengajarkan itu lebih besar, lebih agung di sisi Allah dibandingkan seorang santri yang sedang belajar. Paham apa paham? Walau lal muta'allim, kalau tidak ada pelajar, manil tahadasab, kalau tidak ada orang yang sedang belajar, kamu tidak bisa mendapatkan pahala itu. Untungnya masih ada yang mau belajar, maka kamu mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Andai kan tidak ada santri, kamu tidak akan bisa apa-apa. Ya, kamu bisa ngaji sorab, nahu, fikih, tafsir, hadis, tidak ada santrinya, bisa apa tidak? Kamu ngaji sama siapa? Sama mbek. Mau ngaji sama siapa? Sama ayam, bisa apa tidak? Maka oleh karena itu, untung kamu masih diberi anugerah ada santri yang mau ngaji. Maka oleh karena itu kamu jangan merasa sok, ya, wah aku kan guru. Walaupun pahala kamu di sisi Allah, kamu tidak usah cari jasa, tidak usah cari muka, tidak usah mencari ucapan terima kasih. Ini mentalnya seorang ustadz. Walaupun sebagai seorang santri, guru harus terima, murid, orang tua harus berterima kasih. Tapi mentalnya seorang ustadz, jangan minta-minta itu. Jangan minta-minta
eh walal muta'alim manil tahadz safalanatul ajra illa minallahi. Maka oleh karena itu janganlah minta pahala kamu mencari mencari pahala kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah, wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Wa ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak minta daripada kalian semuanya upah. Ini apa itu dalam Al-Qur'an, Nabi. Aku tidak minta kepada kalian upah. Aku berdakwah ini tidak minta kalian upah dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah, sesungguhnya upahku ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mentalnya seorang ustadz itu seperti ini. Fa innal mal wa ma fid dunya, sesungguhnya harta dan apa-apa yang ada di dunia ini itu adalah hanya pesuruh, hanya khadim, hanya pesuruh saja. Pesuruhnya badan, hanya pesuruhnya badan. Wal badan markabun nafsi, badan ini adalah kendaraannya jiwa. Wa matiyatuha, dan ya sama tunggangannya, kendaraannya jiwa. Wal makhdum, adapun yang dikhidmati, adapun yang kita harus berkhidmat itu adalah al-ilmu. Jadi yang paling utama adalah ilmu yang kita harus khidmat itu. Wa fal makhdum wa al-ilmu idh bihi syarafun nafsi, sebab dengan ilmu itulah seseorang bisa mendapatkan kemuliaan jiwanya. Faman, maka barang siapa tolaba, mencari siapa man bil ilmi, kalau ada orang dengan ilmu mencari dunia, ilmunya itu hanya untuk mencari dunia, karena maka ada siapa orang, kaman seperti orang masaha mengusap siapa orang, asfala madasi biwaji lian dhifahu. Kalau ada orang mencari ilmu, kamu mondok, kamu belajar, kok mencarinya karena untuk dunia, kok motivasinya hanya untuk mencari dunia, kata Imam Ghazali di dalam kitab ini, seperti orang mengusap mengusap mukanya, mau membersihkan mukanya, tetapi yang dipakai adalah sepatunya. Sepatu telapak sepatunya. Wah, saya ingin membasuh muka saya, tapi yang dipakai telapak sepatunya yang dari kotor-kotor diusapkan begini. Bisa jadi bersih atau tambah kotor? Bisa bersih atau kotor? Menjadi tambah kotor. Jadi kalau ada orang mencari ilmu, motivasinya untuk dunia, motivasinya untuk upah dunia, untuk gaji dunia, itu sesungguhnya dirinya sedang mengusap mukanya dengan telapak kakinya, telapak sepatunya. Bimadasih. Faja'ala makhdum khadiman, maka dijadikan yang dihidmati itu adalah pembantu, wal khadim mahdum, wal mahdum khadiman, wal khadim, dan utai pembantu mahduman, itu yang harus dibantu. Ini terbalik. Wadhalik wa alintikas, yang seperti ini adalah terbalik-balik. Wong mencari ilmu kok cari dunia. Dunia ini perkara apa itu yang harus pesuruh, kok malah menjadi tujuan. Itu salah, itu terbalik. Alintikas lumirrosi, seperti orang membalik kepalanya. Orang itu seperti membalik kepalanya. Wa misluhu walladhi yaqumu alal, yaitu seperti orang yang berdiri nanti di padang mahsyar fil ardil akbar ma'al mujrimin, beserta orang-orang pesakitan, naqisi ru'usim, yang terbalik kepala-kepala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhannya mereka. Walal jumlah, dan pendek kata, jumlah itu atas jumlah, pendek kata, fal fadlu wal minnah lil mu'alim, sesungguhnya anugerah dan fadlu, keutamaan dan anugerah itu adalah bagi seorang pengajar, bagi seorang guru, bagi seorang kiai, bagi seorang ustadz. Fandur, maka oleh karena itu lihatlah kaifa intaha, bagaimana intaha itu tumeko, sampai siapa orang, amrod dini, pada perkara agama, ila qaumin, pada suatu kaum, yaz'amuna, yang menyangka siapa mereka, anna maksudahum, sesungguhnya tujuan mereka itu at-taqarrub ilallah, tujuannya untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala, bima, dengan perkara hum utai mereka, fihi, di dalam min ilmil fikih, daripada ilmu fikih, wal kalam, ilmu tauhid,
wa tadris dan ilmu apa mengulang, mengajar, wa fihima di dalam keduanya, wa fi ghairima di dalam selain keduanya itu. Fa innahum maka sesungguhnya mereka yubaddiluna mengganti, menyerah, fa innahum maka sesungguhnya mereka yubaddiluna menyerahkan siapa mereka al-mala pada harta, wal jaha dan kedudukan, wa yatahammaluna dan menanggung siapa mereka asnafal aswal dzulli pada macam-macamnya kehinaan, fi khidmati salatin di dalam berkhidmah pada pemimpin-pemimpin raja-raja, listitlaqi jarayati untuk meloloskan upah-upahnya atau proposal-proposalnya. Walau taraku dzalika, andaikan mereka meninggalkan itu, mencari hal-hal duniawi tadi kepada pemimpin-pemimpin dunia, la turiku, maka tentu mereka akan ditinggalkan pula. Alangkah mereka tidak ada usaha-usaha seperti itu, mereka akan ditinggalkan pula. Ya ini perkara dunia. Walam yakhtalib ilaihim, dan tidak mengulang-ulangi ilaihim pada mereka. Sumaya tawakau, lantas kemudian mereka mengharapkan al-muallim seorang pengajar, minal muta'allim daripada seorang murid. Ini mentalnya lagi yang salah sebagai seorang guru. Ayakuma supaya berdiri siapa seorang muta'allim lahu bagi muallim fi kulli naibatin di dalam berbagai macam musibah-musibahnya gurunya. Jadi seorang guru yang mengharapkan begitu jadi muridnya seolah-olah ini mentalnya harus dibersihkan. Guru hatinya dibersihkan dari perkara itu. Sekalipun akhlaknya murid itu sudah terdidik seperti itu. Jadi seorang murid itu kan jadi kalau guru ustadz itu kiai itu adalah murabbir ruh yang merawat mendidik rohaniah kita. Kalau orang tua itu murabbil jasad yang merawat jasad kita. Seorang guru itu punya keistimewaan. Kalau seorang orang tua murabbil jasad merawat jasadnya itu adalah bagaimana dirinya, oh anakku supaya selamat dari kecelakaan dunia daripada kecelakaan tidak terbakar daripada api dunia. Tapi kalau seorang guru, bagaimana murid-muridnya selamat daripada kecelakaan api neraka yang selama-lamanya. Maka kedudukan seorang guru itu lebih tinggi dibandingkan seorang orang tua. Maka oleh karena ini diajari. Tapi mentalnya sebagai seorang ustadz itu, seorang kiai itu jangan mencari-cari ini. Jangan mencari, aku kan jadi guru, kamu harus begini. Tidak usah. Ikhlas karena Allah. Saya kalau kita melihat itu, saya ingin cerita di antara para ulama-ulama kita itu, pokoknya Syekhina Maimun Zubair. Syekhina Maimun Zubair muridnya banyak. Itu kalau ditanya ada Pak Kiai muridnya berapa? Ya tidak tahu. Muridnya berapa tidak tahu. Mungkin berapa, ada berapa begitu. Tidak mau menjawab berapa begitu. Tidak mau menjawab berapa. Paling berapa itu gitu. Ya itu atau menghindari itu. Jadi supaya tidak merasa aku muridnya akeh, aku muridnya banyak, tidak usah. Seolah-olah kamu ingin membangga-banggakan, mensombong-sombongkan kalau saya itu muridnya banyak, kalau saya ini kiai besar. Tidak usah begitu. Itu mencari apa? Mencari muka di dunia itu. Ikhlas karena Allah, seolah-olah tidak ada. Ya, paham ya? Bahkan ada seorang Kiai Lirboyo itu Syekh Marzuki, Kiai Marzuki Lirboyo. Itu akhlaknya sama ya Allah, adabnya sama santri-santri itu beliau mengajari kalau pakai bahasa santri saking pundi. Coba bayangkan, ada seorang kiai besar, putranya kiai besar, seorang wali besar, tapi kalau dengan santrinya dibosoni. Saking pundi dari mana kamu nak? Dari mana? Dibahasani. Karena santri itu ini mentalnya. Jadi biar ikut santriku, aku koyok raja. Aku jangan. Mental seperti itu hilangkan. Mental seperti itu hilangkan. Paham? Masya Allah. Kalau kita lihat sebagai Habib Umar Al-Hafid. Habib Umar Al-Hafid dari Yaman itu ya Allah. Itu lebih baik beliau itu kalau santri-santrinya begitu diperhatikan. Hatta umpamanya itu mohon maaf, umpamanya waktu pas kedingin lebih baik keluarganya kedinginan
daripada santri-santrinya yang kedinginan. Fasilitasnya dicukupi. Fasilitasnya dicukupi. Kalau kita melihat Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani Mekah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik itu bahkan santri-santrinya semua ditanggung makan semua ditanggung. Kemudian kitab-kitabnya dibelikan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani. Paham apa paham? Inilah mentalnya para ulama-ulama itu seperti itu. Merasa bahwa kita itu belajar, wis pokoknya apa ya? Ibaratnya kalau bahasa gampangnya mungkin santri dan kiai, ustadz dan santri itu adalah ibarat partner, ya, partner untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu. Santri harus menjaga akhlaknya, kiai juga harus menjaga akhlaknya. Paham apa paham? Jadi sarana dakwah ngaji itu sarana. Jangan untuk menjadi sombong-sombongan duniawi. Apa artinya kau sombong-sombong dunia? Mati apa tidak? Kau sombong-sombong dunia mati apa tidak? Kau apa yang kau bawa? Kalau apa bawa itu apa kalau kamu mati? Insyaallah ikhlas karena Allah. Mentalnya itu seperti itu. Mentalnya pokoknya jangan guru udah digaji. Kalau ngaji agama itu jangan kemudian mutung. Apa-apaan itu ya? Apa-apaan ya? Berarti tidak ikhlas karena Allah. La turiqo ayyakumalahu. Jadi seolah-olah apa ini mentalnya lagi, jangan sampai kamu mengajarkan supaya kamu orang-orang kamu seperti orang-orang selalu menolong kamu, selalu wa yu'adi adwau, dan senantiasa membela kamu kalau kamu menghadapi musuh-musuhnya. Santri harus tidak usah, kamu harus mengharuskan itu. Sekalipun para murid-murid sudah paham, tapi tidak usah karena itu, karena kamu mengajarkan motivasinya karena duniawi itu. Fa'ahassun, maka sejelek-jeleknya, fa'akhassa, maka betapa kejinya, betapa jeleknya, bi'alimin, dengan seorang yang punya ilmu, orang yang alim, yardha li nafsih, yang dia ridho atas dirinya sendiri, nafsunya, bihadil manzilah, dengan ini kedudukan. Paham ya Allah? Summa yafrahu biha, kemudian dia bahagia atas itu kedudukan. Jadi kamu sekarang saya jadi ustaz. Ustaz di mana? Saya jadi imam masjid besar di suatu tempat. Gajinya, kalau di sana gajinya segini. Gajinya seolah-olah kalau yang gajinya besar di masjid besar, dia yang lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu di mana? Saya di musola kecil di sana. Jamaahnya kamu berapa? Jamaahnya sedikit, paling-paling satu baris. Kamu berapa digaji? Saya tidak digaji, paling-paling ya kadang-kadang kalau dikasih ada uangnya saya terima, kalau enggak ya enggak gitu. Seolah-olah merasa, saya ini ustadz besar, kalau kamu itu ustadz apa kecil. Jangan dikira orang yang ikhlas itu di sisi Allah lebih besar dibandingkan yang dia termotivasi imam besar di masjid yang besar, gaji besar, tapi begitu tidak digaji tidak mau ngimami lagi. Itu namanya nafsu itu. Itu nafsu dunia. Betul apa betul? Betul apa betul? Banyak seperti ini. Jadi imam, ustadz besar mau jadi imam, kalau ada hitam di atas putih, gajinya berapa? Rasulullah pernah digaji apa tidak? Para sahabat pernah digaji apa tidak? Yang tumpah darah, yang umatnya sekarang menikmati, yang justru mencari dunia dengan apa yang diperjuangkan Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikhlas murni imam-imam kampung di musola-musola. Di musola-musola kampung-kampung kalian itu imam-imamnya digaji apa tidak? Minta digaji apa tidak? Tapi imam-imam yang kayaknya masjid besar tapi motivasinya fulus, naudzubillah summa kemudian summa la yastahi, kata Imam Ghazali, summa la yastahi, kemudian dia tidak malu min ayyakul, daripada dia mengucapkan gharadi minat tadrisi, tujuanku daripada mengajarkan, tujuanku jadi saya imam ini
adalah nasrul ilmi, menebarkan ilmu agama, taqarruban ilallah, karena mencari mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, wa nusratan lidinihi, dan untuk motivasinya untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fandur, maka lihatlah ini, ilal amarat, pada tanda-tanda ini, hatta tara, sehingga kamu melihat durubal igtirarat, pada berbagai macam-macam tipu dayanya, dirinya sudah tertipu, tipu daya oleh nafsunya. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, oleh karena itu hadirin santri, belajar yang sungguh-sungguh, yang ikhlas karena Allah. Kalau kamu ingin dapat uang, sambil kerja kamu itu yang penting, sambil kerja. Kamu sebagai seorang ustaz jualan kerupuk, manfaat itu lebih lebih harga dirimu terjaga daripada kamu mengajarkan ilmu agama tapi motivasinya untuk mencari dunia. Paham apa paham? Semoga bermanfaat. Hadanallahu kama ja'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.